Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana nih kabar kalian semua hari ini? Kami doakan kabar kalian sehat ya. Di sini, pada kesempatan kali ini, tema yang kami bahas yaitu mempertahankan eksistensi perpustakaan di era digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramizah Khairunisa dari Sobat Perpus 11, MP2, dan salah satu narasumber kami yaitu Ibu Komaria MPD selaku Kepala Perpustakaan Depan SMK Negeri 8 Jakarta. Halo Ibu Koko, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ramija sehat. Alhamdulillah, saya sehat. Jadi di sini kami akan membahas beberapa hal tentang Perpustakaan Depan SMK 8 Jakarta. Yang pertama, kan di sini lagi marakah di era digital ya Bu. Bagaimana sih cara perpustakaan bersaing mengikuti perkembangan digital? Bagus sekali pertanyaannya Ramija. Perpustakaan sekolah harus bisa beradaptasi dan bisa bersaing dengan perkembangan digital. Iya, Bu. Atau mampu bertransformasi. Apa saja cara-caranya? Seperti yang sudah dilakukan Perpustakaan Depan SMK 8 Jakarta, layanan dilakukan secara digital. Iya, Bu. Pengolahan koleksi dilakukan secara digital. Selanjutnya juga ada media sosial yang merupakan bentuk promosi dari kegiatan atau promosi buku baru di perpustakaan kita. Kemudian juga kita melibatkan siswa-siswa yang berminat dalam pengembangan perpustakaan yang dikenal dengan Sobat Perpustakaan. Pelibatan siswa ini sangat-sangat tinggi kontribusinya untuk contoh mengembangkan perpustakaan, khususnya perpustakaan menjelang ke era digital. Selain itu juga kita mempunyai layanan informasi atau penelusuran informasi secara digital apabila kita mau mencari informasi yang tidak ketemu atau tidak mendapatkan secara fisik. Pustaka bisa menggunakan unit komputer yang disediakan melalui layanan informasi atau penelusuran informasi. Selain itu juga kita memiliki beberapa koleksi digital yang sudah dibuat dalam platform Perpus Depan. Wah, keren juga ya, Bu. Terus juga saya ingin tahu nih, Bu, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan oleh perpustakaan dalam hal yang sudah serba digital ini? Saya bersama tim pengelola perpustakaan di sekolah Ya, Bu. atau Perpustakaan Depan SMK 8 Jakarta itu mengawali kegiatan dengan mengolah buku secara digital, kemudian layanan kunjungan juga dilakukan secara digital, kemudian memberikan pengertian layanan informasi kepada beberapa unit komputer yang sudah disediakan dengan platform-platform yang sudah banyak dikenal seperti misalnya platform Perpusnas, Ipusnas, dan sebagainya. Banyak sekali informasi yang tidak bisa diperoleh dalam ruang perpustakaan, tapi bisa diperoleh secara digital. Artinya saling melengkapi, yang tersedia di ruangan perpustakaan juga di ruang digital. Wah, keren sekali ya teman-teman, ternyata Perpus Depan ini. Nah, selanjutnya aku juga ingin tahu, Bu, apakah kira-kira di Perpustakaan Depan yang berada di SMK 8 Jakarta ini memiliki program yang sedang dijalankan? Perpustakaan sekolah itu atau kita bicara perpustakaan depan SMK 8 Jakarta itu harus memiliki program kerja yang unsurnya harus melibatkan guru, kolaborasi guru dengan kurikulum, karena pada intinya perpustakaan sekolah itu kan harus mendukung pembelajaran di kelas, harus terkait dengan mapel-mapel yang ada yang harus diikuti oleh peserta didik di sekolah. Nah, selanjutnya apa sih yang sudah kita lakukan ya? Iya, Bu. Yang sudah kita lakukan mungkin mengenalkan platform digital Perpus Depan yang dikelola oleh pengolah tenaga teknis perpustakaan sekolah, kemudian juga mempromosikan buku-buku yang ada, bahan pustaka, kemudian mengenalkan sobat perpustakaan. Ini yang paling sangat tinggi karena pengaruhnya, impact-nya atau dampaknya itu kalau anak menularkan secara integritasnya itu akan tumbuh
misalnya menumbuhkan minat baca. Oke. Selain itu, setelah saya ketahui, kan di perpustakaan 8 ini kan banyak sekali buku ya, Bu. Kalau boleh tahu, buku apa saja yang terdapat di perpustakaan? Dan juga buku apa sih, Bu, yang paling bestseller itu, Bu? Kembali lagi, intinya perpustakaan sekolah itu harus mendukung pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh pemerintah. Oh, baik, Bu. Alhamdulillah perpustakaan sekolah kita menyediakan beberapa buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum disediakan. Kemudian ada beberapa yang mungkin bisa secara pengayaan, yakni buku pengayaan, buku menunjang pembelajaran yang bukan buku teks. Kemudian buku yang paling diminati tentunya anak-anak atau peserta didik itu paling demen atau paling candu untuk membaca itu yang novel. Novel yang laris manis itu biasanya yang sudah habis difilmkan atau dari mulut ke mulut Iya, menularkan. betul ya, Bu. Ini yang paling keren ini yang paling dicari. Contohnya ya Laut Bercerita Oh gitu iya, saya ya. tahu. Itu paling bisa memunculkan rasa curiosity, rasa ingin tahu atau penasaran peserta didik sehingga kita harus mampu menjaring saran dari dia untuk memunculkan buku yang tersedia sesuai dengan minat yang mereka miliki. Oh, berarti itu paling yang bestseller ya? Paling banyak sekali siswa yang mencari buku tersebut. Artinya karena mereka sarannya buku A, B, C, D yang harus tersedia, maka kita harus sediakan dengan tujuan tentunya ya muncul minat baca, kemudian juga kunjungan kepada perpus itu dari para peserta didik tinggi animonya gitu. Semuanya rata-rata bestseller sih. Paling yang digemar itu yang paling candu itu kalau misalnya dari mulut ke mulut, ini. Jadi muncul ketika belum masa pinjaman dari seorang pemustaka sudah ada lagi yang menunggu. Artinya order berikutnya. Iya, karena kan sekarang tuh kayak pada dari mulut ke mulut kayak pada cerita-cerita kayak ini buku ini seru nih. Ujung-ujungnya mereka jadi pada datang ke perpus, pada minjem buat ngantri buku ya, Bu. Itu kan biasanya dari mulut ke mulut ya menularkan, bukan dari guru. Biasanya itu makanya gunanya sobat perpustakaan atau sobat perpus depan itu menularkan minat curiosity untuk mengetahui isi buku atau bacaan buku atau novel lah. Keren juga ya, Bu. Nah, jadi kan setelah banyak buku yang bestseller dan juga banyak sekali jenis buku, kalau boleh tahu, Bu, apakah selain warga SMK Negeri 8 Jakarta ini boleh berkunjung ke perpus dan apakah boleh meminjam buku juga, Bu? Bagus sekali pertanyaannya Ramija. Kalau kita melihat perpustakaan sekolah itu biasanya kan pemanfaatannya khusus kepada warga sekolah saja ya. Dari mulai siswa atau peserta didik, guru, kemudian karyawan atau pegawai tata usaha. Tetapi karena kita memiliki tetangga istilahnya berada di sekitar lingkungan sekolah kita itu ada sekolah-sekolah lain, atau misalnya ada tamu berkunjung seperti yang terjadi sekarang ini, beberapa mahasiswa dari UNJ sedang bermagang atau praktik PKM ya. Boleh saja meminjam buku karena sifatnya perpustakaan itu terbuka selama ada pencatatan yang jelas dan tanggung jawab dari peminjam. Nah, itu contoh pemanfaatan di luar dari pemustaka aslinya. Pemustaka asli itu siapa? Peserta didik, guru, pegawai gitu. Kita boleh open, terbuka dengan siapa berarti aja untuk umum. Boleh minjem juga ya? Boleh meminjam buku. Nah, selanjutnya itu apakah Ibu Kokom punya ide kreatif yang ingin Bu Kokom terapkan di perpustakaan depan ini? Sobat perpus itu juga banyak ya ide kreatifnya. Saya kira di perpustakaan sekolah MKN 8 Jakarta ini, sobat perpus juga ide kreatifnya tinggi, teman-teman juga di tim juga tinggi. Tetapi ada satu yang terkait dengan minat baca. Iya betul Bu. Ada beberapa program mungkin bisa ke depannya nanti, tidak hari ini, tidak minggu ini, mungkin minggu depan atau bulan depan atau ya. mungkin tahun selanjutnya.
ada bedah buku. Oh iya, keren juga ya, Bu. Ya, ada workshop tentang literasi digital ya. Iya. Karena kita biar bagaimanapun pengembangan perpustakaan harus mengacu kepada digitalisasinya kan. Nah, itu yang paling saya gemari adalah membaca. Nah, tumbuh minat baca. Bagaimana caranya? Tadi secara digital sudah workshop Iya. sama bedah buku mungkin bisa melalui Zoom. Kalau misalnya keterbatasan waktu kita nggak ada, kita bisa bedah buku dengan media Zoom. Itu kan tidak minggu ini, minggu Iya, depan ya, dijadwalin bulan mungkin depan ya, Bu. mungkin terwujud. Nah, kemudian apalagi itu minat baca kita mungkin bisa ke kelas-kelas mengenalkan manfaat buku, mengenalkan bacaan. Kalau kita membaca buku itu 1 tahun 1000 kosakata bisa kita peroleh. Apalagi SMK. SMK itu orientasinya kan lulusan bekerja. Iya, betul, Bu. Kalau perlu banyak membaca, karena apa? Nanti kalau kita wawancara kerja, otomatis wawasan kita kan diuji. Iya. Ketika presentasi juga bahasanya bagus, ketika wawancara kerja juga terjawab juga, mampu. Nah, dari mana kita bisa mengawalinya? Dengan mulai membaca. Nah, buat teman-teman jangan lupa membaca ya. Nah, setelah pertanyaan yang tadi nih, Bu, kalau boleh tahu, kita pengen tahu nih, Bu, pesan dan kesan yang ingin Ibu sampaikan tentang perpustakaan depan. Oke. Perpustakaan sekolah kita ini sudah mulai menuju pengembangan ya. Iya, betul. Harapan saya itu ada kontribusi dari para alumni dengan perpustakaan. Mungkin para alumni bisa menyumbang buku ke sekolah, buku favoritnya, Iya, menyumbang ya, dan memberikan testimoni. Testimoni itu merupakan contoh nyata di mana kebutuhan membaca atau literasi itu sangat bermanfaat. Testimoninya bahwa literasi dibutuhkan ketika di dunia kerja. Jadi alumni berkontribusi dengan menyumbangkan buku favoritnya ke sekolah atau perpustakaan, kemudian memberikan testimoni, manfaat membaca di dalam dunia kerja itu sangat bermanfaat. Oh, berarti dia harapannya alumni itu punya kontribusi. Ibu pengen supaya alumni tuh ikut berkontribusi untuk memberi sumbangan. Nah, guys, cukup itu saja yang dapat saya ceritakan dari Bu Kokom. Jadi kesimpulannya yaitu kalian tuh di mana era digital ini kan makin marak sekali. Tapi di balik era digital tersebut, di sini Bu Kokom berharap supaya kalian menyempatkan baca buku walaupun melewati website ataupun melewati workshop lainnya. Nah, cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Tapi sayangnya waktu kita ini sudah mendekati akhir-akhir ya, teman-teman. Di ujung acara kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Cukup yang saya sampaikan. Jangan lupa salam literasinya ya Bu Kom.